Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan kemerdekaan kemarin kita habis merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Itu sudah usia yang sangat matang bagi kemerdekaan bangsa kita. Betapa perjuangan para pahlawan memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang dengan taruhan yang gak main-main. Mereka mempertaruhkan hartanya, pikirannya, waktunya, keringatnya, darahnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang tinggal enaknya, hadirin rahimakumullah. Kita tinggal menikmati kemerdekaan yang tidak dirasakan pahlawan yang mati ketika berjuang itu. Mereka belum sempat merasakan nikmatnya kemerdekaan. Dan kita tinggal enaknya. Maka isilah kemerdekaan ini dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sering saya sampaikan, pahlawan berjuang begitu dahsyatnya, mereka jasanya tidak terhingga. Maka pahlawan itu akar kata dari kata pahlawan. Akhiran wan itu menjelaskan kata yang ada di depannya. Pahlawan berarti orang yang ahli pahala. Coba kalau Anda pikir, orang yang ahli sastra dipakai akhiran wan itu namanya sastrawan. Orang yang ahli sastra. Akhiran wan itu menjelaskan kata depan. Orang yang ahli sejarah namanya apa? Sejarawan. Orang yang ahli ilmu, ilmuwan. Orang yang ahli berita, kok beritawan itu siapa? Nggak ada beritawan, yang ada wartawan. Warta itu kan berita. Orang yang ahli fisika, fisikawan. Orang yang ahli agama, agamawan. Orang yang ahli sedekah, kok sedekawan? Koclok. Nggak ada sedekawan, yang ada dermawan. Arek wedok gorong rabi, perawan. Kalau perawan nggak masuk hitungan. Beda jalurnya. Jadi wan itu menjelaskan kata depan. Sejarawan, orang yang ahli sejarah. Pahlawan, orang yang ahli pahala. Kenapa para pahlawan itu ahli pahala? Loh, pahlawan itu matinya mati syahid. Mereka perang matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surga. Kenapa? Saking besarnya pahala. Bukan besar, tapi terlalu besar. Pahlawan itu mati, mereka dikuburkan dengan pakaian terakhirnya yang kena cipratan darah itu. Mereka tidak dikubur dengan kain kafan. Mereka tidak dimandikan. Mereka dikubur dengan pakaian kebesaran terakhirnya. Darah yang menempel di baju itu yang akan menjadi tameng tebal dari jilatan api neraka. Orang yang mati syahid itu tidak pernah disentuh neraka. Nggak bisa. Kenapa? Pakaiannya sudah tebal itu. Pakaian syahid. Mereka pasti ke surga. Kalau kita nasibnya belum tahu. Kita ini surga gak ngerti, neraka gak jelas.
Apa mesti wong ayu mlebu surga? Gak mesti. Ganteng mlebu surga? Gak mesti. Sogeh mlebu surga? Gak mesti. Kaya aku tukang ceramah apa mesti mlebu neraka? Gak mesti. Ya padha gak mestine. Maka kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya sampaikan ini betapa hebatnya para pahlawan supaya kita dapat berkahnya. Nanti kita masuk surga bersama para pahlawan, Allahumma. Dan pada ujungnya semoga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang pasti masuk surga. Nasib kita belum tahu. Maka kita yang orang Islam hidup di Indonesia, jangan lupakan misteri angka 17. Itu nggak boleh lupa. Ceramah ini temanya yang bagus adalah misteri angka 17. Orang Islam yang tinggal di Indonesia itu tidak boleh lalai dan lupa dengan adanya angka 17. Jumlahnya ada 3. Yang pertama 17 rakaat. Sing nomor kalih 17 Ramadan. Yang ketiga adalah 17 Agustus. Itu nggak boleh lupa 3 ini. Kalau orang luar Indonesia yang agamanya Islam tidak ingat angka 17 masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita orang Islam yang di Indonesia 3 ini nggak boleh lupa itu. Yang pertama 17 rakaat namanya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 5 waktu, 17 rakaat, ojo sampai ditinggal. Masih otah ake wong ngomong, sholat iku mek 5 waktu tapi ngelakoni rasane abot. Nurut sampean hadirin, dijawab yang jujur. Kira-kira 5 waktu itu yang paling berat sholat apa? Subuh. Selain subuh? Isya. Selain isya? Maghrib. Selain maghrib? Asar. Selain asar? Duhur. Gak usah sembahyang, Cak. Lek nurutin nafsu akhirnya gak gelem sholat. Uang sing gak gelem sholat melalaikan 17 rakaat uripe bakal kualat. Nauzubillahi min dzalik. 17 rakaat tidak boleh kita lupakan. Yang kedua adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Hari turunnya Quran, hari ulang tahunnya Al-Quran. Itu tidak boleh kita lupakan. Seberapa dekat kita dengan Quran, orang yang hidupnya berhiaskan dengan Quran, maka hidupnya akan penuh dengan kemuliaan. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan diliputi kehinaan. Maka hadirin, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Karena ini eventnya bukan bulan Ramadan, saya singgung sedikit saja. 17 Ramadan adalah hari ulang tahunnya Al-Quran. 17 rakaat, 17 Ramadan. Yang ketiga jangan lupa 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh kita lupakan. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dituliskan oleh para pahlawan, oleh para pendiri bangsa ini. Tulisannya sangat jujur. Mereka menuliskan bukan atas perjuangan para pahlawan. Tidak ditulis seperti itu. Padahal yang merebut kemerdekaan itu para pahlawan. Tapi tulisan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan atas perjuangan pahlawan, bukan. Atas perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, juga bukan. Tapi yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kenapa ditulis seperti itu? Karena para pendiri bangsa ini sadar dengan sesadar-sadarnya bambu runcing tidak akan bisa mengalahkan tank. Kita senjatanya bambu runcing, mereka senjatanya tank. Ahli strategi militer dunia mana berani taruhan
bambu runcing melawan tank menang. Nggak ada yang berani taruhan itu. Secara akal, bambu runcing melawan tank bisa menang, itu nggak masuk akal. Secara kemungkinan, Indonesia itu senjatanya, kalau orang Surabaya nyebutnya setip, orang Lampung nyebutnya pelintengan, ketapel itu. Indonesia punya senjata ketapel, Belanda senjatanya meriam. Ketapel musuh meriam, secara kemungkinan nggak mungkin bisa menang. Meriam asli, bukan meriam berlina. Coba bayangkan hadirin, kok bisa menang ya? Itu ada kekuatan yang maha yang membantu para pahlawan. Indonesia senjatanya panah. Panah, Belanda senjatanya bom. Secara peluang, apakah bisa menang? Impossible. Mustahil. Gak ada ceritanya panah bisa mengalahkan bom. Tapi kok bisa merdeka ya? Kok bisa ya? Ya karena atas pitulunge Gusti Allah. Karena pitulunge Allah, para pahlawan sadar, oh saya ini senjatanya biasa, tapi kok menang? Ya karena ditolong Allah. Ingat seorang tokoh yang bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu pahlawan besar, panglima tertinggi. Beliau tidak pernah lepas dari air wudhu. Perang selalu punya wudhu. Setiap batal wudhu, bersuci lagi. Batal wudhu, wudhu lagi. Itu Jenderal Sudirman. Luar biasa. Orang yang seperti itu loh, orang yang banyak pahalanya. Matinya mati syahid. Subhanallah. Maka kita hidup di zaman akhir ini harus berhati-hati. Isi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Indonesia ini ribuan sukunya, Indonesia ini ribuan pulaunya, Indonesia ini ribuan adat istiadatnya, ribuan bahasa daerahnya, tapi kita dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya ceramah kemanapun, ketemu suku mana, ketemu suku Dayak pernah, ketemu suku Bugis, ketemu suku Makassar, ketemu suku Sunda, suku Betawi. Saya pernah. Walaupun saya orang Jawa, saya cinta kepada semua suku yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka adalah saudara saya, sebangsa dan setanah air. Apalagi kalau beda suku, agamanya Islam, itu bukan hanya saudara sebangsa setanah air, tapi itu saudara seakidah. Mereka menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhan saya, punya Rasul yang sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama. Hadirin, maka walaupun di tengah perbedaan heterogenitas di Republik ini, kita harus menjaga kerukunan persatuan. Karena dengan kerukunan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Indonesia jumlah penduduknya 280 juta lebih. Maka kalau ada syair itu 280 juta jiwa. Ini syair dari Bang Haji Rhoma Irama. Bagus syair ini untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, untuk memupuk kerukunan kita. 280 juta jiwa penduduk Indonesia teret. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Jangan saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Makassarnya, Betawinya, Ambon, Bugis, Batak, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Itu cuplikannya Bang Haji Rhoma Irama. Luar biasa. Maka jaga persatuan. Suku banyak sekali di Indonesia ini.
tapi saya mencintai mereka karena mereka adalah saudara saya. Kalau kata orang Jawa, rukun agawe santoso, yen cerah agawe bubrah, yen rukun sak podo-podo, insyaallah uripe bakal dadi barokah. Kira-kira hadirin, di akhir season ini saya ingin tanya, hidup barokah niku penting napa mboten? Penting. Ana wong sugih tapi gak barokah enak mboten? Sugih omahe gedhe magrong-magrong, pinggir embong, tandurane lombok, terong, sing metik udele bodong. Sampeyan paling sugih sak Lampung tapi gak barokah, iku gak enak. Sugih gak barokah iku gak enak, apa maneh melarat gak barokah, nyonyor. Wis melarat gak barokah. Dodol pelembungan gak barokah, mbledos tok. Dodol bensin gak barokah, kobong ae. Dodol pentol gak barokah lo pentole glundung. Glundung nang omahe tanggane ketepaan tanggane wong Madura. Aduh Dik, pentole sapa glundung rene? Pokok sampeyan eling-eling, lek ana pentol sampai keluyuran nang omahe tangga, iku jenenge pentol gak barokah. Dadi intine barokah iku penting kok pentol iku sapa? Barokah iku penting, mangkane lemu-lemu senengane pentol. Dadi barokah iku penting, mangkane urip iku gak oleh saenake dhewe, mboten angsal seenaknya sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai penutup saya sitir sebuah ayat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kamu sekalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Warna kulit, suku, bahasa, adat istiadat apapun tidak dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang Allah adalah ketakwaannya. Semoga kita menjadi umat Islam yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.